Sifat komutatif pada perkalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Herdi pada pelajaran matematika, yaitu tentang bab sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian. Nah, yang sebelumnya kemarin sifat komutatif pada penjumlahan, sekarang kita akan mempelajari sifat komutatif pada perkalian. Nah, anak-anak, kalian siapkan buku paketnya, sudah? Nah, kalau sudah, sekarang mari kita siap-siap mempelajari sifat komutatif pada perkalian. Nah, anak-anak, sekarang kalian buka halaman 129, yaitu pada tema 2 subtema 2 tentang pelajaran matematika, yaitu pada bab sifat pertukaran komutatif pada perkalian bagian pertama. Nah, sudah kalian buka ya di situ. Nah, selain pada penjumlahan yang kemarin atau sebelumnya Bapak jelaskan, sifat komutatif atau pertukaran itu juga berlaku pada perkalian. Nah, kalian lihat halaman 129, kalian simak. Di situ ada sebuah contoh ya. Ibu akan membeli 24 telur di sebuah toko. Toko tersebut memberikan 2 pilihan kemasan pada ibu ya. Ada kemasan telur ya, kemasan telur kan ada 2 kemasan ya. Ada 2 kemasan. Ini kemasan pertama, ini kemasan kedua. Kemasan pertama itu berisi berapa? 4 telur. 1, 2, 3, 4. Nah, kemasan kedua berisi 6 telur. Nah, ibu ingin membeli berapa? 24 telur. Berarti kalau ibu ingin membeli 24 telur, ibu bisa memilih kemasan 1 ini sebanyak 6 kemasan. Kalau ibu memilih kemasan yang kedua, itu sebanyak 4 kemasan. Nah, nanti jumlahnya akan sama. Nah, di situ ya. Prinsipnya bagaimana? Prinsip sifat pertukaran komutatif pada perkalian itu A kali B itu sama dengan B kali A. Nah, sini ya. Nah, anak-anak, prinsip sifat komutatif pada perkalian itu adalah A kali B itu sama dengan B kali A. Bapak akan mencontohkan angka yang kecil. 2 kali 3 itu kalau 3 kali 2 atau dibalik, ditukar, itu hasilnya akan sama. 2 kali 3 itu 6, 3 kali 2 itu 6, juga sama hasilnya. Nah, sama seperti contoh di buku kalian. Di situ ada 1 kemasan yang berisi 4 telur. Jika jumlahnya ada 6, itu sama dengan 1 kemasan yang berisi 6 telur yang jumlahnya ada 4 kemasan. Nah, Bapak ini seperti yang di buku kalian ini ya. Ini ada 4 telur dalam 1 kemasan ini yang berjumlah 6. Ini ya, 6 kemasan berisi 4 telur. 6 kali 4 itu 24 telur ya. Sedangkan gambar kedua ini ada 4 kemasan yang setiap kemasannya itu berisi 6 telur. Berarti 4 kali 6 berapa? 24 telur. Nah, ini sama seperti kita mengulang prinsip kemarin. Kan ini kan perkalian itu bisa
ditulis penjumlahan secara berulang. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 berarti 6 kali 4. Nah ini 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 berarti 6 kali 4. Sama semuanya. Nah inilah yang dinamakan sifat pertukaran komutatif pada perkalian. Nah langsung anak-anak ya, langsung kita kerjakan contoh ya, langsung kita kerjakan ke soal ya. Ya, yang pertama, soal pertama. Kalian lihat halaman 129. Tuliskan perkalian sesuai gambar berikut. A, gambar A di situ ada 4 sangkar, satu sangkarnya berisi 3 burung. Berarti 4 kali 3. 4 sangkar, satu sangkarnya berisi 3 telur. Berarti 4 sangkar, oh maaf kok telur, burung. 4 sangkar yang satu sangkarnya berisi 3 burung. Berarti 4 kali 3 itu sama dengan atau sama artinya dengan 3 sangkar. 3 sangkar yang satu sangkarnya berisi 4 burung. Ini sama jumlahnya ya. Berarti berapa? 4 kali 3 kemarin. Nah, ya, 4 kali 3 di sini ya. 1 2 3 4 ini angka keempat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, sudah hafal kan semuanya karena sering latihan? Otomatis 3 kali 4 sama. Semuanya jawabannya 12. Jadi soal pertama itu jika ditulis 4 kali 3 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Berarti semuanya sama ya. Yang B dan C, nah kalian kerjakan di buku tugas ya. Yang B itu dalam gambar pertama itu ada berapa kelompok ayam itu? Sini. Nah, sini ya. Yang gambar pertama ini ada 1 2 3 4 5 5 kelompok ayam. Yang satu kelompoknya itu berisi 3 ayam. Berarti 5 dikali 3. Nah, 5 kelompok dikali 3 ayam. Satu kelompok ini isinya 3 ayam. Itu sama dengan, ini berapa kelompok? Ini 3 kelompok. Tapi satu kelompoknya berisi 5 ayam. Berarti bisa ditulis. Nah, kalian tulis di buku pak tugas ya. Ini nggak usah digambar. Ini nggak usah digambar langsung ya. Langsung tulis ininya saja. Yang kedua, 8 kali 7 itu sama dengan 7 kali 8. Tinggal membalik saja, mudah saja. Ini sifat pertukaran ya. Tinggal ditukar saja. Nah, langsung ya. Ini tinggal menukar. Pak, ini boleh dikasih sama dengan? Boleh. Boleh tidak, Pak? Ya, nggak apa-apa. Ini berarti langsung menulis dengan sifat pertukaran atau komutatif. Nah, selanjutnya anak-anak kalian buka halaman 137. Sudah? Nah, jika sudah, itu ada sifat pertukaran komutatif pada perkalian bagian yang kedua. Nah, langsung saja sama prinsipnya ya. Di situ ada ya kemasan wortel. Nah, satu kantong kemasan itu berisi 5 wortel, dan yang kedua satu kemasan wortelnya berisi 6 wortel. Nah, jika pada gambar buku kalian ini ya, ini sama seperti tadi. Ini ada 6 kantong plastik. Yang satu kantong plastiknya berisi 5 wortel, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bisa ditulis 6 kantong plastik dikali 5 wortel. Terus ini sama dengan artinya, ini berapa kantong plastik? 5 kantong plastik. Berisi berapa wortel satu kantongnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 5 kantong plastik dikali 6 wortel. Sama, hasilnya 30 buah wortel.
kemasannya ya, sama. Nah, selanjutnya ini kita perhatikan peragaan sifat pertukaran atau komutatif menggunakan kubus satuan berikut. Nah, di sini kita menghitung kubus yang ke kanan dulu. Berapa ini? Berapa jumlahnya? Satuan kubus ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita tulis 6 dikali yang ke bawahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 6 kali 5. Nah, sama dengan berapa? 30. Jadi kalian tidak usah menghitung semuanya, tinggal menghitung sret. Nah, sudah selesai. Ini sama dengan 5 satuan kubus ke samping kanan dikali 6 satuan kubus ke bawah. 6 kali 5 30 juga, 5 kali 6 juga 30. Dan kita langsung ke soal. Tuliskan sifat pertukaran pada perkalian berikut sesuai gambar. Kalian balik halaman 138. Nah, pada gambar A di situ ya. Di sini ada berapa tadi? Kita hitung 1 2 3 4. Berarti kita tinggal nulis 4 di sini ya. Terus ke bawahnya berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti 4 dikali 8 sama dengan, kita hitung ke kanan dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Terus ke bawahnya berapa? 1 2 3 4 8 kali 4. Jadi sifat pertukaran komutatifnya 4 kali 8 itu sama dengan 8 kali 4. Seterusnya kalian kerjakan di buku tugas. Pak, digambar Pak? Tidak. Boleh digambar? Boleh. Ini dikerjakan juga ya. Ya nak ya, di buku tugas. Lanjutnya kalian buka halaman 143 ya. Di situ sifat pertukaran komutatif pada perkalian bagian ketiga. Ingat yang sudah Bapak tulis tadi, sifat pertukaran pada perkalian dapat ditulis A kali B itu sama dengan B kali A. Kalau perkalian dan penjumlahan itu kalau dibulak-balik sama hasilnya ya. Berapapun itu. Contoh dari angka yang terkecil 3 kali 6 itu sama dengan 6 kali 3. Coba kita hitung 3 kali 6 berapa? 18. 6 kali 3 18 juga ya toh? Nah, berapa? 25 dikali 4 itu sama dengan 4 kali 25. Dibulak-balik sama. Hasilnya berapa? Ini 100, ini juga 100. Berarti prinsip sifat pertukaran pada penjumlahan dan perkalian itu sama hasilnya ya. Nah, langsung kalian kerjakan juga di sini, tinggal mencocokkan saja, mudah sekali ya. Ini tinggal mencocokkan. Ini 53 kali 7 itu sama dengan sifat pertukaran komutatifnya sama dengan yang mana? 7 kali 53. Tinggal membalik, mudah sekali sifat komutatif itu ya. Nah, selanjutnya anak-anak ini kalian kerjakan ya di buku tugas, langsung jawaban saja. Nah, kalau seperti ini, nah sifat komutatif pada perkalian yang benar adalah, tinggal kalian pilih yang benar yang mana. Nah, kalau di sini boleh digambar, boleh tidak. Nah, kalau yang nomor 5 ini tidak usah ditulis soalnya, langsung kalian jawab ya. Nah, kalian tulis di sini mengandung sifat pertukaran komutatif pada perkalian. Kalian tulis, terus kalian jawab bagian A berapa jumlah ayam di setiap kandang, dan B. Nah, ini semuanya berhubungan dengan sifat pertukaran atau komutatif. Nah, anak-anak
Pada pelajaran matematika tema 2 subtema 2 yaitu tentang sifat pertukaran komutatif pada perkalian, alhamdulillah sudah kita pelajari bersama-sama. Nah, mungkin kalau ada masih pertanyaan yang masih bingung, kalian boleh tanya kepada Bapak dengan via WA ya. Anak-anak boleh ya, nanti fit call, Pak yang ini bagaimana caranya? Boleh. Nah, oke anak-anak, pelajaran pada hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.